Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Ester, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ketiga. Kitab Ester pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ketiga saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan. Di dalam kitab Ester pasal yang ke-6 ayat yang pertama kita membaca bahwa pada malam itu Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Sebelum peristiwa Raja Ahasveros tidak dapat tidur, ada suatu peristiwa yang sangat gawat sedang terjadi. Di mana orang-orang Yahudi yang berada di wilayah daerah kekuasaan Persia berada dalam bahaya. Dikarenakan Haman yang keji sedang mengadakan rancangan yang jahat terhadap orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca di dalam pasal-pasal sebelumnya, khususnya dalam kitab Ester pasal yang ketiga, karena Mordekai tidak mau berlutut, tidak mau sujud di hadapan Haman, maka hati Haman menjadi panas. Kemudian Haman berikhtiar, Haman berusaha bukan hanya untuk menyingkirkan, membunuh Mordekai, tetapi Haman berusaha, berikhtiar untuk membunuh seluruh orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kekuasaan Persia pada waktu itu. Haman adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia. Dia adalah seorang kepercayaan dari Raja Ahasveros. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Ester pasal yang ketiga, Haman sudah menghadap kepada Raja Ahasveros. Dia sudah memohon izin untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Dan raja menyerahkan semuanya kepada Haman. Apa yang dipandang baik oleh Haman, apa yang dianggap baik oleh Haman, lakukanlah. Raja sudah berkata, bertitah seperti itu. Bahkan raja sudah melepaskan cincin meterai kerajaan dari jarinya dan diberikan kepada Haman, supaya dengan stempel cincin kerajaan itu Haman bisa melakukan apa saja. Apa yang direncanakan tidak ada yang menghalangi, yaitu untuk membunuh, membinasakan semua orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Persia pada waktu itu. Tetapi kita membaca di dalam kitab Ester pasal yang ke-6, Allah Israel tidak pernah tinggal diam.
Allah sangat memperhatikan kesengsaraan umatnya, di mana orang-orang Yahudi akan dibinasakan, akan ditumpas, akan dibunuh oleh Haman. Dan Allah Israel tidak pernah tinggal diam. Allah campur tangan terhadap apa yang terjadi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh pemazmur. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 121 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Allah yang menjagai umatnya tidak pernah terlelap, tidak pernah tidur. Allah tahu penderitaan, kesengsaraan yang sedang dihadapi oleh umatnya, orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia pada waktu itu. Dan di dalam kitab Ester pasal 6 ini, campur tangan Tuhan membuat semua peristiwa berubah dan berbalik. Justru menuju kepada kejatuhan dan kematian Haman. Haman seorang yang punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi di wilayah Persia. Dia punya rencana untuk membinasakan orang-orang Yahudi yang ada di Persia. Tetapi karena campur tangan Tuhan, maka Tuhan membuat semua keadaan berbalik. Justru kalau kita membaca di dalam kitab Ester ini, Haman yang akhirnya terjatuh dan binasa. Tuhan yang membuat Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Di dalam kitab Ester pasal 6 ayat yang pertama. Jadi Tuhan yang membuat Raja Ahasveros tidak dapat tidur. Tuhan yang membuat Raja Ahasveros gelisah. Dan karena tidak dapat tidur, maka Raja Ahasveros memerintahkan, menyuruh orang untuk membawa kitab pencatatan sejarah dan membacakannya. Dan tertulis di dalam kitab pencatatan sejarah bahwa sesungguhnya Mordekai telah berjasa besar bagi kerajaan Persia. Mordekai punya jasa yang besar bagi kerajaan Persia, di mana Mordekai pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, mereka berusaha, berikhtiar, berencana untuk membunuh Raja Ahasveros. Di dalam Ester pasal 6 ayat yang kedua. Dan Raja Ahasveros benar-benar telah berhutang nyawa kepada Mordekai. Mordekai punya jasa yang besar, sehingga Raja Ahasveros bisa terluput dari rencana pembunuhan oleh Bigtan dan Teres tersebut. Dan Raja pun menanyakan penghargaan apa yang telah diberikan kepada Mordekai yang berjasa itu. Tetapi tidak satu pun penghargaan yang didapat oleh Mordekai dari peristiwa itu, dari jasa yang sudah dia berikan. Oleh karena itu di dalam kitab Ester pasal 6 ini, Mordekai mendapat anugerah, kehormatan atas jasanya tersebut. Mordekai yang hendak digantung oleh Haman, kalau kita membaca dalam kitab Ester pasal yang kelima, ayat yang ke-14, Haman sudah menyiapkan tiang untuk menggantung Mordekai, untuk menyulakan Mordekai. Tetapi Mordekai malah beroleh peninggian, beroleh anugerah dari Raja Ahasveros. Dan semua itu karena campur tangan Tuhan. Demikianlah campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan Mordekai, bahkan untuk menyelamatkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di Persia. Tuhan turut bekerja. Dibuatnya oleh Tuhan, raja tidak dapat tidur. Dibuatnya oleh Tuhan,
raja teringat pada catatan sejarah kerajaan. Dan mengapa yang dibuka dan dibaca tepat halaman di mana tercatat sejarah tentang jasa dari Mordekai. Semuanya itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ada campur tangan Tuhan untuk menolong umatnya, orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kekuasaan Persia pada waktu itu. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada campur tangan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, saya, dalam kehidupan kita semua, selalu ada campur tangan Tuhan untuk menolong kita umat-umatnya. Mungkin tanpa kita sadari, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi bahaya, menghadapi sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang menolong kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh ada sampai saat ini. Oleh sebab itu, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, umat-umatnya. Mari kita akan sama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara hadapi, tidak perlu takut, karena ada Allah yang akan selalu campur tangan untuk menolong kehidupan kita, umat-umatnya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami menyadari apapun keberadaan kami, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena campur tangan Engkau. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami umat-umat-Mu, menghadapi segala pergumulan, segala persoalan, segala kesulitan. Kami tidak takut, karena ada Engkau yang selalu menyertai kami. Ada Engkau yang selalu campur tangan untuk menolong kami umat-umat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya keselamatan daripada-Mu dekat pada kami, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan diam di negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.